Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan bahas berita yang hangat, yaitu tips kesehatan tentang COVID-19 Omicron, yaitu tentang komorbid yang memang komorbid inilah yang menjadikan COVID-19 ini menjadi penyakit serius yang bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Makanya komorbid ini harus kita pahami, fokus dan pelajari, dan harus jadikan uh, informasi agar bisa dihindari bersama ya. Kali ini kita akan membahas 10 komorbid COVID-19 Omicron yang patut diwaspadai ya. Kalau kita melihat keterangan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi, itu mengungkapkan 19 orang, 3 orang pasien COVID-19 yang meninggal dunia itu karena komorbid ya, dari varian Omicron. Ini memang yang sudah mencakup kondisi yang serius ya. Kalau komorbid itu adalah penyakit penyerta yang harus diwaspadai karena dapat menyebabkan penyakit parah hingga kematian ya. Jadi kita harus waspada. Pertama, memang kesehatan itu adalah investasi yang harus kita jaga. Selagi kita masih muda, kita harus menjaga kesehatan dari sebelum makan, kemudian aktivitas olahraga itu harus kita rutinkan untuk menjaga kesehatan. Dan kalaupun kita sudah usia yang sudah agak tua ya sebisanya kita juga tetap menjaga konsumsi makan minimal, dan juga harus terus bergerak, dalam hal ini olahraga, untuk menjaga kondisi jantung kita agar tetap berpacu dan mengalirkan darah, sehingga itulah yang bisa mengurangi penyakit-penyakit yang berat seperti penyakit komorbid atau penyerta yang memperparah kondisi ketika seseorang itu terserang COVID-19 ya. Berikut komorbid pasien meninggal Omicron yang perlu diwaspadai. Kalau dari segi usia ya, pasien usia laki-laki, rincian komorbid pasien meninggal karena Omicron itu antara lain: satu, pasien laki-laki 64 tahun itu memiliki komorbid gagal jantung ya. Ini memang penyakit yang serius. Kemudian diabetes, gagal ginjal akut, belum divaksinasi, meninggal 12 Januari 2022 ya. Kita berduka cita atas meninggalnya pasien tersebut. Kemudian pasien yang kedua itu usianya 54 ya, karena obesitas, kemudian ada diabetes mellitus, hipertensi, sudah divaksin 2 kali, meninggal 22 Januari 2022 ya. Ini kita juga berduka cita. Kemudian yang terakhir, pasien usia 78 tahun memiliki komorbid penyakit jantung, sudah divaksinasi booster ya. Ya, sayangnya meninggal 20 Januari 2022 ya. Ya, ini kita patut berduka cita atas meninggalnya pasien tersebut. Dan memang komorbid ini memang mayoritas adalah dialami oleh mereka yang sudah berusia lanjut ya. Makanya dari kita yang masih remaja ataupun kita yang sekarang sudah menanjak ke usia yang agak lebih tua, kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai sekarang pada musim pandemi yang memang sekarang sudah menurun, melonjak uh, agak trennya agak menurun, kadang juga melonjak ya, kita harus tetap menjaga kesehatan. Ini berkomorbid yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah sakit jantung ya. Penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit arteri koroner, dan kardiomiopati dapat membuat seorang lebih beresiko COVID-19 lebih parah ya. Jadi memang kebanyakan mereka yang sudah lanjut dan mempunyai penyakit jantung, entah itu dari keturunan ataupun dari aktivitas selama dia ya hidup misalnya, itu bisa menjadi memperparah. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol melamakan organ dan kondisi tubuh secara keseluruhan dan memperparah COVID-19 ya. Dan ini kita sayangkan ya, kalau seseorang itu sudah mendapati ternyata memang ketika divaksin 2 kali dan booster itu kadang tidak bisa menjadi kita benar-benar kebal gitu, terutama bagi mereka yang tua ya. Makanya yang bagi yang muda atau remaja ataupun yang beranjak eh, dewasa ya, harus kita jaga kesehatan baik-baik ya. Yang ketiga adalah diabetes ya. Ini ada penyakit yang eh, sering kita sampaikan. Ini adalah penyakit yang benar-benar menyebabkan kondisi COVID-19 itu menjadi parah ya. Baik itu tipe 1, tipe 2 itu dapat menyebabkan seorang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala yang parah ya.
Diabetes tidak bisa terkendali membuat gula darah tidak terkontrol. Kondisi ini bisa merusak sistem pertahanan tubuh. Yang keempat adalah obesitas ya, orang overweight atau kegemukan itu memang sangat riskan sekali untuk lebih parah ketika mereka itu terserang COVID-19. Yang kelima adalah penyakit ginjal kronis. Studi menunjukkan ginjal kronis itu pada berbagai tingkatan dapat menyebabkan seorang mengalami COVID-19 lebih parah ya. Jadi kita harus sedini mungkin ya, kalaupun ada gejala-gejala seperti ginjal kronis itu kita harus mengubah pola hidup kita ya, jadi lebih sehat. Yang selanjutnya uh, adalah stroke ya. Stroke atau penyakit cerebrovaskular ini juga memperparah kondisi seseorang ketika positif COVID-19 ya. Makanya kita harus waspada. Yang selanjutnya yang ke-7 yaitu penyakit paru kronis. Penyakit paru kronis seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis ya, itu sama mempunyai resiko yang tinggi menyebabkan COVID-19 yang menjadi parah, dan ini harus kita hindari. Kemudian demensia. Nah, apa demensia itu? Demensia dan kondisi neurologis lainnya seperti Alzheimer membuat fungsi otak mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini dapat menyebabkan COVID-19 lebih parah ya. Jadi masalah otak ya. Kemudian HIV ya, yang ke-9 itu HIV komorbid yang patut diwaspadai. HIV. Orang yang HIV memiliki sistem imun yang lemah sehingga lebih mungkin mengalami sakit parah saat terinfeksi COVID-19. Nah, ini memang wajar ketika sistem kekebalan tubuh ini diserang ya, seseorang itu akan gampang sekali terkena penyakit, apalagi kalau sudah kena COVID-19 itu malah bisa memperparah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan yang terakhir yaitu kanker. Yang 10 ada penyakit yang komorbid yang patut diwaspadai adalah kanker, penyakit kanker, dan orang yang memiliki riwayat sakit kanker dapat meningkatkan keparahan COVID-19. Pengobatan kanker juga melemahkan sistem imun sehingga semakin beresiko mengalami sakit parah. Itulah daftar komorbid ya, yang tadi itu 10 daftar komorbid yang patut diwaspadai jika Anda sekalian itu mempunyai riwayat seperti itu. Memang harus dari sekarang harus dilakukan screening ya, screening jangan sampai penyakit yang sudah parah ataupun komorbid yang biasa memperparah kondisi memperparah kondisi setelah positif COVID-19 itu menjadi lebih parah lagi. Makanya kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan stamina dan juga menjaga imunitas tubuh ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi produk kesehatan ya, yaitu propolis dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi ini adalah propolis propolis kita ketahui adalah produksi turunan dari lebah selain madu yang mempunyai banyak sekali manfaat dan juga mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, gangguan penyakit ya. Dan yang paling penting adalah ada nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi ya? Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya ini dapat mempercepat penyembuhan penyakit, dan testimoni dari berbagai banyak pemakai ataupun pengguna ataupun yang sering konsumsi Turkish Propolis Ruqyah ini, mereka merasakan bahwasanya cepat sekali merasakan kesembuhan ketika ada nanoteknologi, terutama yang sudah ada dalam Turkish Propolis Ruqyah ini. Kemudian di samping itu adalah kelebihan lain-lain dari Turkish Propolis Ruqyah adalah adanya ruqyah ya. Ruqyah ini kita ketahui adalah terapi yang sangat dianjurkan yang dapat menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Penyakit non medis seperti gangguan jin dan lain sebagainya. Tetapi untuk penyakit medis yang bahasan kita kali ini itu banyak sekali yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah ini ya, antara lain terhadap kolesterol yang tadi disebutkan, diabetes, jantung ya, itu bisa disembuhkan dengan ini ya. Asalkan kita niat ikhtiar kepada Allah SWT ingin disembuhkan dengan positive thinking ya, karena positive thinking itulah yang akan meningkatkan imunitas. Selain juga harus mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ya. Jangan lupa bahwasanya
Ini memang dianjurkan ya, baik ketika seseorang itu sakit ataupun dalam kondisi sehat ya. Ada juga varian selanjutnya yaitu Turkish Prophylaxis Brain, ini untuk nutrisi otak yang sangat dianjurkan. Untuk nutrisi otak, kemudian untuk meningkatkan stamina, kemudian untuk mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan ya. Kemudian untuk mencerdaskan pada anak dan remaja. Ini juga bisa untuk dewasa juga karena juga mempunyai fungsi menutrisi otak orang dewasa ataupun yang suka lupa atau pikun ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Turkish Prophylaxis Ruqyah, terutama bagi Anda yang sekarang sedang terapi untuk penyakit yang berat ya. Terutama juga untuk mereka yang positif COVID-19 yang juga mempunyai komorbid, itu bisa dilakukan terapi konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Konsumsinya mudah ya, tinggal meneteskan atau meneteskan Turkish Prophylaxis Ruqyah, diminum sesuai tetesannya itu sesuai berat badan tubuh. Misalnya 70 kilo, berat badan tubuh itu 7 tetes ya, 7 tetes. Dan untuk terapi sedang itu 2 kali ya, pagi dan siang. Untuk terapi berat ya, yang mereka sudah parah penyakitnya itu bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk terus mengkonsumsi Turkish Prophylaxis Ruqyah sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh ya. Link pembelian ada di deskripsi ya. Jangan lupa juga kunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama Dielgo. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramli. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.